Sungguh agung kasih dan kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita, sehingga kita semua dapat dipertemukan dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya mari menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur dan berbahagia karena Engkau memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kuasai kami, biarlah dalam terang kasih-Mu kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pelita dan suluh dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Tema kita saudara-saudara, tunduk dan berserah. Tunduk dan berserah. Sahabat-sahabat Kristus, merespon setiap perintah dari atasan tidak selalu mudah. Terkadang hati kita menolak karena bertentangan dengan keinginan dan kebiasaan kita. Demikian pun juga sebagai orang percaya, seringkali Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar nalar kita, seperti ketika Dia meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak di Kejadian 22 ya. Karena itu saudara-saudara, banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri ketimbang hidup menurut kehendak Allah. Namun hal berbeda kita saksikan dalam bacaan kita hari ini.
Setelah lewat 6 bulan berita tentang kelahiran Yohanes, malaikat Gabriel sekali lagi diutus ke Nazaret untuk menyampaikan berita kelahiran yang jauh lebih besar dan agung kepada Maria dari keturunan Daud. Allah berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang perawan yang tidak terpandang. Ia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan Allah. Anaknya akan dinamai Yesus. Artinya Allah adalah keselamatan dan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Anak itu, saudara-saudara, akan menjadi raja yang mewarisi tahta Daud dan akan memerintah atas seluruh umat Israel dan juga umatnya sampai selama-lamanya. Saudara, mendengar berita yang begitu mencengangkan itu, Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana ia dapat mengandung, sebab ia belum bersuami. Namun setelah Gabriel menjelaskannya, dengan iman dan dalam kerendahan hati, Maria menjawab, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, sebuah sikap tunduk dan berserah yang bulat dan tidak memperhitungkan harga dirinya sendiri. Luar biasa. Adakah sikap tunduk dan berserah kepada Maria telah menjadi bagian dari kehidupan beriman kita? Ini menjadi tantangan. Tetapi mari belajar seperti Maria. Tunduklah kepada Allah, berserahlah kepadanya. Maka Tuhan akan memperlihatkan bagaimana Ia mengasihi kita dan menyatakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Selalulah setia kepadanya, dan Ia pun juga akan terus membawa kita, menuntun kita ke tempat yang tenang dan teduh. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Kasihi kami selalu Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami, harapan-harapan kami Tuhan berkati. Semoga anak-anak kami bertumbuh dengan takut dan setia pada Tuhan. Semoga anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang baik untuk masa depan mereka. Semoga berkat-Mu mengalir dalam hidup kami lewat usaha dan pekerjaan kami. Biarlah kasih setia-Mu membuat kami hidup berdampingan, saling menopang satu dengan yang lain. Bapa di sorga, Engkau juga terus memberkati untuk para orang tua kami dalam usia lanjut. Kasihi mereka agar mereka selalu menyaksikan bahwa Tuhan hadir, menopang, sehingga mereka tegar dan semangat dalam hidup ini. Saudara-saudara kami yang setia mendengar renungan harian, Engkau berkati hidupnya dan menjaga mereka dengan baik agar mereka menyandarkan diri hanya kepadamu saja. Para pelayan-Mu Engkau berkati, bangsa dan negara kami Engkau berkati, semua warga jemaat-Mu Engkau berkati. Biarlah kami selalu hidup setia kepada Allah. Dengan demikian berkat-Mu akan terus hadir dan mengalir, membuat kami terus bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa harapan kami. Kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.